Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Ketika kamu mengalami kanker itu kan sebenarnya usaha juga sedang berjalan. And then you are the boss, you are the entrepreneur, you are the soul of this company gitu. Dan ketika kamu harus tiba-tiba cancer itu, ada dampaknya nggak ke bisnis? Jadi waktu itu dulu kan saya it's a small business ya sebenarnya. Jadi semua tuh banyak yang kita kerjain hands on kan. Dan dari cancer itu saya belajar untuk mendelegate, menciptakan sistem semua. So in a way sebenarnya cancer itu it's just so life changing ya. Semua cara kita hidup itu tuh harus dirubah. Bahkan dalam menjalankan bisnis saya mesti berpikir gitu. Oke, saya nggak bisa ngejalanin bisnis aja gitu. Tapi bisnis saya juga harus jalan kalau saya half dead. Saya harus mikirin. Because karena orang kerja di situ banyak. Ada yang bertahun-tahun kerja di situ yang dia benar-benar hidupnya bergantung dari bisnis itu. Dan saya punya keluarga juga. Jadi kita mesti mikir bisnis itu gimana caranya sustainable ke depan gitu. Thankfully at least bisa sekarang bisa kembali lagi beraktivitas, bisnis juga bisa jalan dan bahkan juga ada bisnis-bisnis baru lainnya nih. Oke, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat tanpa mikir panjang. Oke, pertanyaan pertama. Kalau tidak menjadi pengusaha saya mau jadi forest ranger. Oke, jajanan pinggir jalan yang paling saya suka adalah? Ini apa? Cilok. Cilok, oke. Saya paling takut kalau istri saya ngambek. I'm serious. Oh iya, serius. Oke. Emang kalau ngambek biasanya ngapain? Dia ngambek diem aja, itu tuh saya langsung takut gitu. Padahal saya sebenarnya rock climbing, saya nggak takut ketinggian, saya nggak takut apa-apa. Tapi kalau saya ngambek saya takut langsung. Itu melebihi rasa takut lainnya ya. Oke. Yang keempat, orang tidak tahu kalau saya. Orang nggak tahu kalau saya mostly dia nggak tahu kalau saya cancer survivor yang tadi semua dan saya dulu pernah gendut overweight gitu. Most people nggak tahu sih. They just see me as it is now. Dia pikir I never went through such journey ya. Iya. Tapi ternyata ada banyak hal yang sudah kamu lalui dalam hidup ini ya. Oke, terakhir, saya pernah menangis karena? Saya pernah menangis karena saya saya bertanya-tanya kenapa saya kayak gini gitu waktu itu. Dan cuma saya sadar bahwa yang saya alamin ini tuh bukan punishment dari apapun gitu. Maybe you're just unlucky gitu. Yes. That's a very valid point. Menurut saya itu penting banget ya karena sometimes kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang terlihat musibah, seringkali kita menyalahkan Tuhan dan bahkan kita merasa bahwa wow ini hukuman nih, there's something wrong gitu. Tapi justru menurut saya belajar dari yang kamu sharing tadi, ya sometimes bukannya Tuhan yang tidak adil, tapi mungkin hati kita aja yang terlalu kerdil, terlalu kecil gitu. Kita nggak mengerti sebenarnya ada makna di balik semua ini, gitu. Tapi hanya yang mengalami yang akan mengetahui apa makna sesungguhnya di balik semua musibah. Tapi kamu pernah nggak sih merasa diremehkan orang? Kalau diremehkan pasti ya, terutama waktu itu kan saya dari kerja di perbankan, saya switch loncat jadi pelajar sablon itu banyak sekali yang meremehkan sih. Karena Mama juga nggak setuju kan waktu itu? Dulu skeptical sekali lah. Kamu ngapain sih gitu? Kenapa nggak? Yuk coba cari lagi di industri yang sama gitu. Sangat skeptical sekali sih. Dan saya waktu itu justru saya kayak digituin. Saya tiba-tiba orangnya di challenge. Itu saya malah jadi ingin membuktikan gitu. Dan akhirnya benar saya menjalin bisnis itu saya jalanin dan at one point ya I probably earn more than if I ever have to work in a bank gitu jadinya dan saya buktiin gitu saya bisa. So sometimes pekerjaan itu nggak cuma masalah
prestis aja gitu ya. Iya. Ya, tapi ada passion juga di situ. Kalau berbicara tentang tadi kan kamu bilang tentang income ya, earning. Yeah. Masih ingat nggak sih ketika kamu berhasil mendapatkan penghasilan yang besar, itu barang mahal apa yang pertama kali kamu beli waktu itu? Something yang saya nggak bisa, yang paling tergoda itu gadget. Oh iya. Iya. Oke. Ya, saya udah hampir pasti tiap tahun Upgrade handphone, gadget. Yang 7 ke 8 ke 9 ke 10 ke 20 ke 21. Oke. Oke. Nah, kalau satu hal yang selalu menguatkan kamu untuk selalu bangkit lagi, coba lagi, usaha lagi. Mungkin saya sih setiap kali kayak saya pernah kejadian seperti ini itu saya ingat lagi bahwa jadi maksudnya kalau saya ketemu masalah lagi, saya ketemu masalah sekarang gitu, saya flashback, saya looking back in hindsight gitu. Saya pernah lewatin ini, I've been through many things itu. Jadi saya harus masalah baru apapun ya saya harus kuat gitu. Dengan banyak kesulitan yang pernah kamu alami, menyesal nggak sih bahwa itu pernah terjadi? Itu pertanyaan tough question itu. Ya kadang kan kita mikir ya, saya baru demen olahraga, banyak batasan olahraga yang saya nggak boleh lakukan. Tapi akhirnya saya berpikir ya, kalau itu nggak terjadi semua sama saya, mungkin saya yang sekarang ini itu tidak akan ada gitu. Mungkin saya nggak conscious terhadap kesehatan, mungkin saya jadi spirit saya buat membangun usaha mungkin malah jadi nggak terlalu tinggi gitu, ngerti nggak? Ibarat seperti kita diuji dengan uang cash gitu, ya langsung, ini kayak gini nih kalau kamu kayak gini gitu, udah ya mulai per hari ini kamu berubah ya gitu, dan ini berubahnya demi buat jangka yang lebih panjang ya. Jadi kalau pertanyaan menyesal apa tidak, saya jawab dengan tegas tidak. Because every pain has its purpose. Yes, setiap benar. musibah, setiap masalah, apapun itu pasti selalu ada makna. Iya, benar. Iya, oke. Terakhir, karena banyak pasti yang mendengar calon-calon entrepreneur yang juga mungkin sekarang adalah seorang pengusaha, apa nih tips membangun usaha ala Brian? Kalau tips saya membangun usaha itu, yang pertama kita juga harus mengetahui passion kita apa ya. Jadi kita tidak hanya ngikutin trennya aja. Semua orang ngikutin hal yang sama, kamu akan ketemu kompetisi yang banyak juga gitu. Dan kita jangan pernah takut sama yang namanya, ini kayaknya susah ya, bangun ini kayaknya ribet banget ya gitu. Karena mesti tahu ya, sesuatu yang ribet itu gak banyak orang mau lakuin. Yeah. Dan kalau kita bisa ngelewatin keribetan itu, kita bakalan dibutuhin orang jadinya gitu. Karena sebenarnya salah satu kunci usaha yang sukses kan kita bisa memecahkan masalah gitu. Ya. Sometimes kadang-kadang ya kita juga harus mau berproses ya. Karena kalau hanya mau melakukan hal yang mudah aja ya hidup kita akan susah. Benar, gitu. Tapi kalau kita mau tetap melakukan hal yang susah, tetap melakukan hal yang ribet, akhirnya ya kita bisa bertumbuh dan akhirnya mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Salam buat istri, jaga kesehatan pastinya, jangan terlalu capek ya. Ntar kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng juga. Oke. Ya, dan banyak banget pembelajaran yang saya dapatkan dari seorang Brian. Memang hidup yang terlihat indah bisa berbalik 180 derajat. Harus mulai lagi dari bawah dan jadi terasa berat. Yang terjadi bukan untuk dipendam, bukan juga untuk dijadikan kambing hitam. Ingat, selalu ada hikmah dari setiap musibah, meski menjalaninya tidak mudah. Jangan berhenti, apapun yang dihadapi nanti tetap harus jalan meskipun perlahan. Tidak ada badai yang tidak bisa dilewati, makanya jangan pernah merasa sendiri. Ada banyak orang di kanan kiri dan ada Tuhan yang menyertai. Mulailah semangat hidup dari pagi hari, berdoa, lakukan hal yang produktif, dan kelak hidup akan terasa lebih berarti ketika Anda bisa memberikan dampak positif. Dari impossible, jadi I'm possible.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.